Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan proposal dengan judul Analisis terhadap pelanggaran pelaksanaan protokol kesehatan di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Sangayu Putu Rahayu, SHMH, disusun oleh 1. Gibran Jahaan, 2. Muhammad Irfan, 3. Denia Septiani. 1. Pendahuluan. Latar belakang. 1. Dunia dihadapkan dengan suatu wabah penyakit infeksi yang disebut virus COVID-19 atau disebut juga dengan virus corona. Perkembangan jumlah orang yang terinfeksi virus corona terus mengalami kenaikan yang sangat pesat dikarenakan penyebaran infeksi virus COVID-19 yang sangat cepat ke seluruh bagian dunia termasuk negara Indonesia. 3. Untuk menyeragamkan langkah dalam penerapan protokol kesehatan atau prokes, maka dibuatlah aturan-aturan hukum tentang protokol kesehatan. Peraturan menjadi wajib untuk dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mencegah penyebaran virus corona. Himbauan dan sanksi juga perlu diterapkan agar kepatuhan terhadap protokol kesehatan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. 4. Masyarakat yang majemuk di Kabupaten Rembang merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah perlu dianalisis tingkat kepatuhan dan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Rumusan masalah. 1. Apa dasar hukum tentang pelaksanaan protokol kesehatan? 2. Apakah jenis-jenis pelanggaran yang telah dilakukan di Kabupaten Rembang? Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui aturan-aturan hukum tentang protokol kesehatan. 2. Untuk mengetahui jenis-jenis pelanggaran yang telah dilakukan di Kabupaten Rembang. Luaran dalam penelitian ini adalah 1. Data pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. 2. Data hasil kuesioner masyarakat terhadap kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan. 4. Aturan hukum tentang penerapan protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan aturan hukum tentang sanksi bagi yang melanggarnya. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Manfaat teoritis. 1. Memberi pengetahuan bagi mahasiswa mengenai penerapan protokol kesehatan. 2. Memberikan sumber pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum terkait aturan hukum penerapan protokol kesehatan. Manfaat praktis. 1. Bagi pemerintah. Membantu memberikan informasi kepada masyarakat tentang aturan hukum penerapan protokol kesehatan dan sanksi yang melanggar aturan tersebut. Bagi masyarakat, memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar menyadari bahwa protokol kesehatan perlu dilaksanakan dan Bab 2. Tinjauan pustaka. Makarim pada tahun 2001 berpendapat bahwa kita semua harus mengenal 5M protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona. Lalu apa aja sih 5M itu? 5M yang pertama adalah mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih, terutama setelah keluar dari rumah maupun beraktivitas di luar ruangan, merupakan salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Lalu M yang kedua adalah memakai masker. Protokol kesehatan terkait penggunaan masker ini semakin digalakkan di beberapa negara. Masker, teman-teman. 5M selanjutnya adalah menjaga jarak. Menjaga jarak merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona di dalam masyarakat. Tidak berdekatan, tidak berkumpul. Yang selanjutnya adalah menjauhi kerumunan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Lalu yang selanjutnya, M selanjutnya, mengurangi mobilitas. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit pada saat di luar rumah, belum tentu saat pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Karena virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Selanjutnya adalah aturan-aturan penerapan protokol kesehatan.
Peraturan tentang protokol kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK-01-07-Menkes-382-2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Lalu sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah penindakan yang dilakukan terhadap para pelanggar protokol kesehatan di berbagai daerah sangat beragam, mulai dari sanksi teguran tertulis, sanksi kerja sosial, membersihkan fasilitas umum hingga denda administratif. Lalu ada tindak lanjut penerapan protokol kesehatan. Protokol kesehatan dalam penanggulangan COVID-19 ini terdiri dari beberapa fase, yaitu fase pencegahan, fase deteksi, dan fase respons. Bab 3. Metode penelitian 3.1. Jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau field research, yaitu penelitian yang dilakukan dalam proses pengumpulan datanya dilakukan di lapangan. Namun pada situasi pandemi COVID-19, maka pengumpulan data dengan cara online atau daring. Dan jika diperlukan penelitian, akan melaksanakan pengambilan data secara langsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. 3.2. Sumber dan jenis data. Ada dua, sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung membedakan data kepada pengumpul data. Sumber data yang didapatkan oleh peneliti yakni bersumber dari interview secara online atau langsung dan observasi. Yang kedua, sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber yang dalam proses memberikan data, sumber tidak secara langsung memberikan data kepada penelitian, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen-dokumen yang dapat digunakan sebagai data. 3.3. Teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara yang dilakukan kepada informan dan responden secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan kuesioner Google Form yang dibagikan secara online. Observasi dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan mengenai data, dan dokumentasi yang merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari data-data tertulis maupun arsip-arsip. 3.4. Lokasi penelitian. Penelitian mengenai penerapan protokol kesehatan dilakukan di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Alasan penelitian memilih lokasi tersebut karena sejak pandemi COVID-19 sampai sekarang di Kabupaten Rembang data per tanggal 17 Oktober 2021 terdapat kasus baru 5 orang terkonfirmasi positif, sembuh 7.057 orang, meninggal 760 orang. 3.5. Validasi data dan analisis data. Validasi data sangat diperlukan untuk menghasilkan produksi ilmu pengetahuan yang valid dan benar. Hasil dari teknik pengumpulan data akan dicatat, dikumpulkan, dianalisis, dan ditarik kesimpulan guna menemukan teori secara umum berkaitan dengan pelanggaran penerapan protokol kesehatan. Bab 4. Biaya dan jadwal kegiatan. Biaya. Jenis pengeluaran. 1. Perlengkapan yang diperlukan dengan harga 455.000. Nomor 2. Bahan habis pakai dengan harga 347.000. Nomor 3. Perjalanan dalam kota dengan harga 1,5 juta. Nomor 4, landline dengan harga 1.450.000. Jumlah keseluruhan jenis pengeluaran berharga 3.752.000. Jadwal kegiatan dibagi menjadi 4. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, pelaksanaan program. Yang ketiga, monitoring hasil penelitian. Yang keempat, evaluasi hasil penelitian. Yang pertama, persiapan. Persiapan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu melakukan survei online guna mengetahui keadaan konkret. Yang kedua, melakukan perizinan. Yang ketiga, melakukan persiapan perlengkapan dan perangkat program penelitian. Yang keempat, melakukan koordinasi tim dengan narasumber. Nomor 2, pelaksana program. Pelaksanaan program itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, melakukan penyusunan instrumen penelitian. Yang kedua, melakukan kuesioner melalui Google Form. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan observasi dan wawancara guna pengumpulan data. Bagian ketiga, monitoring hasil penelitian. Dan 4, evaluasi hasil penelitian. Persiapan itu berada di bagian minggu pertama atau bulan pertama. Nomor 2, pelaksanaan program itu di bulan kedua. Monitoring hasil penelitian itu di bulan ketiga, dan evaluasi hasil penelitian juga ada di bulan ketiga. Terima kasih banyak. Ini adalah hasil dari diskusi kelompok kami.